Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita. Saya, Ratriana Kusumiati, dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Setelah melalui usia 2 tahun, anak akan memasuki fase yang berbeda, yang juga lebih menantang di usia 3 tahunan atau dikenal dengan istilah trajectory. Pada usia 3 tahun, anak lebih sering mencoba melanggar batasan, tetapi sekaligus menunjukkan kemandirian yang lebih besar dan mengembangkan kepribadian yang lebih kuat. Kondisi ini juga rentan menyebabkan ia merasa frustrasi, ledakan emosinya meningkat, serta kesulitan dalam mengikuti instruksi. Di sisi lain, fase ini menunjukkan perkembangan pesat seorang anak dalam berkomunikasi, lebih kreatif, dan mampu berinteraksi lebih dalam dengan orang lain. Bagaimana kondisi yang khas dan biasa muncul pada anak di fase trajectory ini? Mari kita lihat. Yang pertama, tantrum meningkat. Meskipun anak sudah bisa berkomunikasi lebih baik, mereka masih kesulitan mengatur emosi sehingga saat keinginan mereka tidak dipenuhi, mereka merasa frustrasi dan ledakan emosi bisa menjadi lebih sering terjadi. Yang kedua, mereka penasaran dengan aturan atau batasan. Sejalan dengan peningkatan kemampuan kognitifnya, anak mulai penasaran dan rasa ingin tahunya diwujudkan dengan suka coba-coba melanggar aturan atau batasan. Reaksi orang tua merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Yang ketiga, menuntut kemandirian. Anak berusia 3 tahun seringkali ingin melakukan banyak hal sendiri, seperti berpakaian, makan, atau bermain. Jika dibantu, mereka bisa menjadi marah dan menolak. Hal ini terkadang menyebabkan konflik. Misal ketika orang tua merasa anak terlalu lama mengikat tali sepatu atau tidak rapi memakai baju. Yang keempat, suka berbicara. Mereka merasa mulai bisa berbicara lebih lancar, kemudian menyampaikan atau keinginan atau perasaan mereka. Anak cenderung ingin tahu, sehingga seringkali terus-menerus bertanya. Ketika tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ia mudah jengkel dan marah. Yang kelima, keterikatan pada rutinitas. Anak 3 tahun cenderung sudah lebih nyaman dan terikat dengan rutinitas. Di usia ini, pembiasaan toilet training yang baik diharapkan sudah menjadi rutinitas yang stabil. Ketika rutinitas itu terganggu atau ada perubahan, mereka lebih mudah merasa cemas atau marah karena harus menyesuaikan dengan rutinitas baru. Yang keenam, imajinasi yang tinggi. Hal yang khas dalam perkembangan kognitif anak usia 3 tahun adalah kemampuannya berimajinasi. Mereka mulai memiliki imajinasi yang sangat aktif dan sering bermain pura-pura dan mengembangkan cerita-cerita imajinasi yang kadang sulit dipahami oleh orang dewasa. Lalu, bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi fase trajectory ini? Yang pertama, kita bisa menetapkan batasan yang konsisten, karena anak penasaran untuk menguji batasan. Jadi penting bagi orang tua untuk menetapkan aturan yang konsisten dan jelas. Ketika mereka mulai melanggar aturan, pastikan orang tua memberikan konsekuensi yang sesuai dan konsisten agar mereka memahami batasan yang ada. Lalu seringlah mengajak anak untuk mengobrol. Rasa keingintahuan anak dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya akan lebih terpuaskan ketika orang tua mau meluangkan waktu lebih banyak dengan mengobrol, kemudian menanyakan apa pendapat anak mereka tentang hal tersebut. Kemudian kita bisa mengenalkan dengan konsep berbagi
Dengan mengajarkan konsep berbagi, anak bisa merasakan bahwa memberi itu sebuah hal yang menyenangkan dan membanggakan bagi dirinya. Libatkan juga anak dalam kegiatan di rumah. Seiring dengan kebanggaan yang dirasakan, anak bisa dilibatkan dalam tugas sehari-hari di rumah. Hal ini juga membantunya menjadi lebih terbiasa dengan rutinitas. Berilah kesempatan bermain bersama juga dengan teman-teman sebaya. Dengan bermain, anak juga punya kesempatan membangun imajinasi bersama teman dan punya pengalaman mengatasi konflik, belajar empati meski dari hal yang sederhana. Ingatlah bahwa masa traffic tree adalah bagian dari perkembangan yang normal. Tidak semua hari akan berjalan mulus, ada kalanya anak akan sulit diajak bekerja sama. Yang penting adalah terus konsisten, karena hal itu akan memberikan dampak positif bagi mereka dalam jangka panjang. Parents, anak pada fase Terrify 3 ini lebih menantang serta fase di mana anak mulai berkata, "Aku bisa sendiri." Selain tantrum meningkat, anak juga mulai banyak bertanya, berimajinasi, mencoba batas, dan ingin didengar. Namun yang perlu kita ketahui dari sudut pandang iman Kristen bahwa ini bukan sekedar fase perkembangan semata, melainkan ini adalah masa di mana Tuhan sedang menumbuhkan identitas atau jati diri pada anak. Dan orang tua dipanggil menjadi gembala pertama bagi hati anak untuk mengarahkan identitasnya kepada Tuhan. Pada saat anak sedang belajar berkata, "Aku bisa sendiri, Ma, aku bisa sendiri, Pa," maka Tuhan ingin agar para parents berkata, "Aku ada untukmu, Nak." Disinilah proses menjadi gembala bagi hati anak terjadi, yaitu melalui kehadiran, kesabaran, dan penuh kasih. Karena itu parents, marilah kita mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana, bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB TV. Tuhan memberkati.